anak-anak. Ini saya coba jelaskan ya jawaban latihan kita pagi ini ya, hari Jumat. Oke. Oh, ini udah saya bikinkan ya. Nanti kita akan lihat di kertas cara menjawab soalnya ya. Oke, mari kita langsung. Nah, ini dia sudah saya tuliskan untuk soal nomor 25 ya. Untuk soal nomor 25 ini dia. Jadi nanti di soalnya diketahui, adik-adik bisa lihat di buku ya. Halaman 25 nomor 25 ya. Diketahui volume larutannya itu nanti dia 1 liter, karena di situ ada kata-kata per liter ya, per liter larutan. Nah, jadi volume larutannya 1 liter, ini 1000 ml sama dengan, kemudian gram ureanya diketahui 0,6 gram ya. Lalu mR ureanya 60, kita harus ingat-ingat ini ya, walaupun di soal nggak dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu oke juga. Lalu berikutnya temperaturnya 25 derajat Celcius. Kita rubah dulu jadi Kelvin. Jadi ditambah 273 ya. Berikutnya yang ditanyakan tekanan osmotik larutan. Pi ya, dibacanya pi ya. Oke, pi itu sama dengan M kali R kali T kali I ya, di mana R itu adalah tetapan gas ideal, nilainya 0,08205, satuannya liter, atm, mol, Kelvin ya. I itu adalah faktor Van Hoff ya. Itu nilainya 1 kalau untuk zat yang non elektrolit ya. M urea, rumusnya ini gram urea dibagi mR urea dikali 1000 per volume larutan ureanya dalam mililiter. Oke. Nah, ini nanti kalau kita masukkan gram ureanya ada 0,6 gram, mR-nya 60, 1000 dari rumusnya, lalu di bawahnya volume larutannya kebetulan 1 liter alias 1000 ml. Kita masukkan, ini hasilnya 6/600 ya. Lalu nanti jadi 1/100 disederhanakan, lalu nanti hasilnya 0,01 molar mol per liter. Nah, oke. Jadi kalau mencari pi-nya bagaimana? Kita kan tadi baru mencari M ya. Kalau sudah dapat M-nya kita masukkan ke sini. Jadi pi larutan urea sama dengan 0,01 mol per liter tadi ya. Dikalikan 0,08205, ini tetapan gas ideal R ini, dikalikan temperaturnya ini 298. Ini adalah I, faktor Van Hoff ya. Kalau kita hitung semua nanti pakai kalkulator, itu nanti hasilnya adalah 0,244509 atm satuannya ya. Atau kita bulatkan 0,2445 atm ya. Oke. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 25. Bagaimana jawaban soal nomor 26? Kita lihat di sini. Soal nomor 26 ya, pembahasan soal uji pemahaman halaman 25 nomor 26. Nah, untuk nomor 26 ini yang diketahui justru adalah tekanan osmotiknya sudah diketahui, yaitu sebesar 1 atm. Temperatur larutannya adalah 25 derajat Celcius. Kita rubah jadi Kelvin jadi 298 ya. Jadi ini ditambah 273. mR glukosanya 180 ya, dikasih tahu di soal. Volume larutannya itu hanya 500 ml. Ya, lalu zatnya glukosa. Glukosa itu zat non elektrolit, maka nilai faktor Van Hoff-nya itu adalah 1. Nanti yang ditanya adalah berapa gram glukosa yang ada di dalam larutan yang tekanan osmotiknya adalah 1 atm tersebut ya. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Pi larutan glukosa itu M larutan glukosa dikalikan R dikalikan T dikalikan I. Pi-nya sudah ada 1 atm, M-nya kita cari dulu. Sorry. Lalu R-nya itu 0,08205. T-nya 298. I-nya kita pakai 1 ya. Setelah kita hitung masukkan angkanya, nanti kita dapat M larutan glukosanya 1/24,4509 ya. Satuan molaritas itu mol per liter ya. Nah, ini rumusnya kita jabarkan untuk M. Rumusnya itu adalah gram glukosa per ml glukosa kali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Sama dengan 1/24,4509. Nah, ini sorry, bisa ada lihat sendiri nih. Ini satuannya selengkapi biar ada tahu nanti bagaimana mencoret-coret satuannya ya. Oke, nanti dipelajari nih bagaimana satuannya bisa hilang satu sama lain ya.
Kalau masih bingung nanti bisa bertanya ke SAR ya. Ini sementara saya biarkan dulu biar adik-adik berpikir bagaimana di sisi kiri dan di sisi kanan itu satuannya ada yang saling menghilangkan satu sama lain ya. Nanti akan tersisa satuan yang diperlukan. Nah ini nanti kalau sederhanakan 1000 dibagi 500 itu 2 ya. Lalu nanti yang di sebelah sini tetap. Lalu nanti ini 2 per 180-nya pindah tempat jadi dibalik 180 per 2 ya, dikalikan 1 per 24,4509. Nanti hasilnya dapat 3,68 gram ya. Nanti coba adik-adik perhatikan bagaimana satuan-satuan ini saling menghilangkan sehingga nanti hanya menghasilkan satuannya gram ya. Itu untuk anak SMA nggak boleh terlalu dituntun. Adik-adik harus mulai berpikir sendiri. Nanti kalau nggak ngerti baru boleh bertanya ya. Jadi harus dicoba dulu ya. Nanti satuannya yang ketemu adalah gram ya. Oke, yang terakhir adalah soal nomor pembahasan latihan 1.4 ya. Ini di halaman berikutnya ya. Kalau saya lihat ini ada di halaman 26 ya. Ini ada di halaman 26. Nah, pertanyaannya adalah itu ya. Apa yang dimaksud dengan osmosis? Maka jawabnya adalah osmosis adalah peristiwa perembesan molekul zat pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Lalu berikutnya, tekanan osmosis juga bisa kita katakan sebagai besarnya tekanan yang harus diberikan. Ini yang berikutnya ditanyakan adalah apa itu tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik juga bisa kita katakan sebagai besarnya tekanan yang harus diberikan pada permukaan suatu larutan untuk mencegah terjadinya osmosis ya. Kan di video yang lalu saya sudah jelaskan ilustrasinya ya. Harusnya adik-adik sudah bisa mengerti ini maksudnya apa ya. Kalau masih bingung berarti harus dilihat lagi, ditonton lagi video tentang tekanan osmosis ya yang sudah saya jelaskan. Lalu nanti ditanya juga apa hubungan antara tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Jawabnya adalah hubungannya yaitu tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Taunya dari mana? Taunya dari rumusnya ini seperti ini. Tekanan osmotik, lalu di sini ada konsentrasi larutan. Jadi kalau dia sama-sama ada di atas, disebutnya adalah berbanding lurus. Arti berbanding lurus apa? Arti berbanding lurus itu adalah tekanan osmotik nilainya akan semakin naik seiring dengan konsentrasi larutan yang semakin naik juga. Ya, itu disebutnya adalah berbanding lurus. Oke, demikian video penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Kalau ada yang terlewat karena kecepatan boleh di pause videonya ya untuk diulang ya biar jelas kata-katanya ya. Oke, sekian dan terima kasih.